Ya, pemirsa, terima kasih masih bersama kami di AIS Siang. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto umumkan mekanisme baru penyaluran tunjangan guru ASN daerah. Jika sebelumnya tunjangan disalurkan melalui kas daerah, sekarang tunjangan dikirim langsung ke rekening masing-masing guru. Saya, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, mendapat kehormatan meluncurkan mekanisme baru penyaluran tunjangan guru ASN daerah langsung ke rekening guru. Terima kasih. Wassalamualaikum. Didampingi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti, Presiden Prabowo meresmikan langsung mekanisme baru penyaluran tunjangan guru ASN daerah di Aula Kementerian Pendidikan Jakarta. Dalam sambutannya, Prabowo menyebut mekanisme ini jauh lebih efisien serta untuk menghilangkan budaya birokrasi. Sementara Menteri Pendidikan Dasar menyebut sebanyak 1,476 juta guru ASN daerah yang akan menerima transfer langsung ke rekening. Sementara untuk guru non-ASN jumlahnya sebanyak 392 ribu. Kebijakan penyaluran langsung ini merupakan terobosan dan jawaban pemerintah atas aspirasi masyarakat, khususnya aspirasi para guru. Karena itu tidak benar kalau pemerintah anti kritik dan tidak mendengar aspirasi masyarakat. Bapak Presiden yang kami muliakan, kami laporkan bahwa guru ASN yang menerima transfer langsung adalah 1.476.964. Sedangkan untuk guru non-ASN yang berjumlah 392.802 menerima transfer langsung ke rekening masing-masing guru dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Sekarang ini proses verifikasi dan validasi data dan nomor rekening masih terus berlangsung. Dana akan ditransfer apabila data-data telah valid. Transfer langsung di bulan Maret ini merupakan hadiah untuk para guru agar dapat merayakan Idul Fitri dengan gembira dan agar mereka dapat lebih sejahtera secara dan kemudian bekerja lebih baik dalam menunaikan tugas mencerdaskan bangsa. Saya menyambut baik inisiatif upaya peluncuran upaya mekanisme baru dengan mengirim tunjangan guru ASN daerah langsung ke rekening guru. Inilah upaya untuk mengurangi tidak efisiensi. Lama-lama untuk apa? Ditahan itu untuk apa? Iya kan? Ya. Kita harus hilangkan budaya-budaya yang tidak benar itu. Kalau bisa dibikin lama, kenapa harus dibikin pendek, iya kan? Kalau bisa susah, kenapa dibikin gampang? Budaya ini yang harus kita kikis. Sementara itu, pemirsa, pimpinan dan anggota DPR RI melakukan sidak minyak kita yang tidak sesuai takaran di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur. Dari sidak ditemukan ada satu merek minyak yang tidak sesuai takaran 1 liter, bahkan tidak tertulis tanggal kedaluarsanya. Dalam sidak ini, DPR juga membandingkan beberapa merek minyak kita dan ditemukan merek Rizky dari produsen BKP yang tidak sesuai takaran. Saat diukur ulang menggunakan gelas ukur, merek Rizky tersebut hanya berisikan 800 ml dan tidak tertera tanggal kedaluarsa di kemasan tersebut. Tidak hanya itu, harga minyak Rizky juga masih dijual dengan di atas HET, yaitu Rp16.000. Sedangkan pemerintah menetapkan harga Rp15.700. Selanjutnya DPR meminta Kemendak untuk tidak melanjuti temuan minyak yang tak sesuai dengan takaran. Dua merek
minyak, 3 merek minyak kita dari produk pabrik yang berbeda. Kita untuk takaran kita tidak temukan ada pengurangan. Kemudian untuk harga itu sudah sesuai dengan HET yang kami tadi sudah tanya kepada Bang Ecer tadi, bahwa sudah seminggu ini harga sudah sesuai dengan HET, yaitu 15.700. Dengan harapan bahwa mudah-mudahan mendekati Lebaran harga HET-nya bisa stabil di 15.700. Namun tadi juga kami temukan juga di salah satu penjual ada merek dengan minyak dengan merek lain dengan takaran yang kurang, kemudian harganya lebih mahal dan juga barcode-nya tidak bisa dicek dan tidak ada kadaluarsanya. Nah, ini nanti kita minta pada perdagangan untuk menindaklanjuti temuan dari kami pada hari ini. Ya, kita akan minta kepada Kementerian Perdagangan dan kita juga akan terus aktif memonitor aparat penegak hukum Satgas Pangan untuk aktif memonitor ke seluruh Indonesia supaya harga bisa tetap stabil dan juga kemudian tidak ada pengurangan volume. Sebelumnya pemirsa, pemerintah menyegel pabrik minyak kita milik PT Arta Eka Global Asia di Karawang, Jawa Barat usai terbukti melakukan kecurangan. Pabrik ini mengemas minyak kita dengan isi yang dipangkas hingga 200 ml per kemasan. Menteri Perdagangan Budi Santoso bersama Satgas Pangan Polri lakukan sidak ke salah satu pabrik minyak kita milik PT Arta Eka Global Asia di Karawang, Jawa Barat. Dari hasil inspeksi, Mendak beserta jajaran menemukan minyak kita kemasan 1 liter yang tak sesuai takaran. PT AIGA terbukti melakukan kecurangan dengan memangkas isi minyak kita yang seharusnya berisi 1 liter menjadi 750 hingga 800 ml per kemasan. Dalam sidak ini pemerintah menyita sebanyak 140 karton minyak kita serta 32.284 botol kosong berukuran 750 ml yang disiapkan untuk produksi minyak kita. Pabrik yang berlokasi di Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat ini kemudian disegel. Dan langkah selanjutnya adalah pencabutan izin usaha PT AIGA. Meski izin usaha belum dicabut, pemerintah memastikan perusahaan ini sudah tidak diperbolehkan melakukan produksi. Jadi PT AIGA pindah ke sini ini baru sekitar 1 bulan. Nah, seperti teman-teman lihat, kita temukan sekarang banyak botol-botol yang berukuran 750 ml yang rencananya akan untuk produksi minyak kita. Ya, ini akhirnya belum sempat diproduksi dan sudah ketahuan dari tim pengawas sehingga tidak bisa memproduksi lagi. Dan ini perusahaan sudah tidak boleh berproduksi lagi ya. Sebelumnya PT AIGA telah menutup pabriknya di kawasan Depok, Jawa Barat dan berpindah lokasi ke Karawang. Atas temuan kecurangan ini, pemerintah telah menarik produk minyak kita yang tak sesuai takaran dari pasaran demi melindungi konsumen. Dari Karawang, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, mantan Kapolres Ngada menjadi tersangka kasus kekerasan seksual. Ironisnya lagi, dari 4 korban, 3 diantaranya masih di bawah umur. AKBP Fajar Widyadharma Lukman yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Ngada dinyatakan sebagai tersangka kekerasan seksual. Setelah sempat ditahan, tersangka dihadirkan di Mabes Polri. Prihatinkan, tersangka diduga melakukan pelecehan seksual ke 4 korban, di mana 3 diantaranya masih berada di bawah umur, yakni berusia 6 tahun, 13 tahun, dan 16 tahun. Sementara 1 korban lainnya berusia 20 tahun. Selain diduga melakukan pelecehan seksual dengan korban di bawah umur, tersangka juga diduga menggunakan narkoba dan merekam serta menyebarkan kegiatan asusilanya tersebut hingga ke situs porno luar negeri. Baik, terima kasih. Ditemukan fakta bahwa FLS telah melakukan pelecehan seksual dengan anak di bawah umur sebanyak 3 orang
dan 1 orang usia dewasa. Antara lain, saya akan menyebutkan anak 1, anak 2, dan anak 3. Ya, anak 1 usia 6 tahun, anak 2 usia 13 tahun, anak 3 usia 16 tahun, dan orang dewasa dengan inisial SHDR usia 20 tahun. Sehingga ini bisa diketahui pada konteks sebagai anak dan orang dewasanya. Kemudian tanggal 24 Februari 2025 ini sudah dilakukan penanganan perkaranya oleh Divpropam dan telah ditempatkan secara penempatan khusus. Polisi telah melakukan pemeriksaan terhadap 16 orang saksi dari peristiwa ini. Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, hakim beri waktu 7 hari untuk tim kuasa hukum Sekjen PDIP Hasto Kristianto ajukan eksepsi. Informasi selengkapnya sesaat lagi, pemirsa. Tetaplah bersama kami di iNews. Pemirsa, Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menggelar sidang perdana Sekjen PDIP Hasto Kristianto terkait kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku. Sidang dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan agenda pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Hasto didampingi oleh 17 kuasa hukumnya, diantaranya Magdir Ismail dan Rodi Talapesi. Betul, Yang Mulia. Sementara pihak KPK menghadirkan 12 jaksa penuntut umum. Hakim Ketua Rios Rahmanto menyatakan memberikan waktu 7 hari untuk tim hukum Hasto ajukan eksepsi. Dan sidang eksepsi akan digelar 21 Maret 2025. Terdakwa bersama-sama Doni Tri Istiqomah, Saiful Bahri dan Harun Masiku telah memberi uang sejumlah $57.350 Singapura atau setara 600 juta rupiah kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu kepada Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia periode tahun 2017-2022 yang diangkat berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 43/P tahun 2017 tanggal 10 April 2017 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota Komisi Pemilihan Umum yang memiliki wewenang secara kolektif kolegial, antara lain melakukan pengambilan keputusan terkait tahapan-tahapan pemilu dan menerbitkan keputusan KPU terkait hasil pemilu bersama-sama Agustiani Tio Pridelina, dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, yaitu uang tersebut diberikan dengan maksud supaya Wahyu Setiawan mengupayakan agar KPU RI menyetujui permohonan pergantian antar waktu atau PAW calon legislatif terpilih daerah pemilihan Sumatera Selatan 1 atas nama Rizky Aprilia dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, yaitu dengan sengaja telah melakukan perbuatan mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan terhadap tersangka Harun Masiku. Kemudian terdakwa melalui Nur Hasan memberikan perintah kepada Harun Masiku agar merendam telepon genggam miliknya ke dalam air dan memerintahkan Harun Masiku untuk menunggu atau standby di kantor DPP PDI Perjuangan dengan tujuan agar keberadaannya tidak bisa diketahui oleh petugas KPK. Pada sekitar pukul 18.35 WIB, bertempat di sekitar Hotel Sofyan, Cut Mutia, Jakarta, Harun Masiku bertemu dengan Nur Hasan, menindaklanjuti perintah terdakwa, dan atas bantuan Nur Hasan pada jam 18.52 WIB, telepon genggam milik Harun Masiku tidak aktif dan tidak terlacak. Selanjutnya, petugas KPK memantau keberadaan Harun Masiku melalui update posisi telepon genggam milik Harun Hasan yang terpantau pada jam 20.00 WIB bersama dengan Harun Masiku berada di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK. Dan pada saat bersamaan, Kusnadi selaku orang kepercayaan terdakwa
juga terpantau berada di PT IKA. Kemudian petugas KPK mendatangi PT IKA namun tidak berada. Usai sidang pemirsa kepada media, Hasto menyatakan kasus ini adalah bentuk kriminalisasi. Meski demikian, Hasto menyatakan tetap kooperatif dan akan mengikuti proses hukum yang ada. Baik, terima kasih teman-teman pers dan seluruh masyarakat Indonesia atas perhatian yang diberikan di dalam persidangan ini. Saya telah mendengarkan dengan seksama, dengan cermat seluruh surat dakwaan yang tadi dibacakan oleh penuntut umum, dan dari situlah saya semakin meyakini bahwa ini adalah kriminalisasi hukum. Bahwa ini adalah pengungkapan suatu pokok perkara yang sudah inkrah, yang didaur ulang karena kepentingan politik di luarnya. Karena itulah saya mengikuti seluruh proses hukum ini dengan sebaik-baiknya. Karena kami percaya bahwa keadilan akan ditegakkan. Dan untuk itulah Republik Indonesia ini dibangun dengan pengorbanan jiwa dan raga yang luar biasa dari para pahlawan bangsa, rakyat yang tidak berdosa, yang menyerahkan nyawanya, semuanya demi untuk membangun suatu negara hukum. Tanpa adanya supremasi hukum, tanpa adanya suatu keadilan, dan ketika suatu proses hukum yang sudah inkrah bisa didaur ulang kembali, maka kita, Republik ini tidak akan berdiri kokoh. Jangankan untuk membangun, menghadirkan investor, ketika tidak ada supremasi hukum, semuanya akan menjadi sia-sia. Semoga ini menjadi suatu pelajaran yang terbaik, bahwa cita-cita menegakkan hukum yang berkeadilan adalah cita-cita seluruh anak bangsa kita. Terima kasih. Satyam Eva. Sementara itu pemirsa, kuasa hukum Hasto Kristianto Febridiansyah menyatakan jaksa penuntut umum seolah-olah mengubah dakwaan untuk Hasto. Febri mengatakan sebelumnya JPU hendaknya mendakwa Harun Masiku memberikan suap kepada Saiful Bahri. Namun dalam sidang seolah-olah Hasto yang memberikan suap. Sumber dana 400 juta. Pada dakwaan Wahyu Setiawan, ini dakwaan juga yang membuat lembaga yang sama ya, juga KPK yang sama. Pada dakwaan KPK untuk Wahyu Setiawan, 400 juta itu diberikan oleh Harun Masiku pada Saiful Bahri. Bunyi dakwaannya seperti itu. Sedangkan pada dakwaan tadi kita dengar itu diubah sedemikian rupa sehingga seolah-olah 400 juta itu berasal dari Pak Hasto. Bagaimana mungkin KPK yang sama, lembaga yang sama membuat dua dakwaan dengan fakta uraian yang bertolak belakang? Apakah sedemikian rupa mengubah dakwaan hanya untuk menjerat Hasto Kristianto? Tentu itu yang menjadi pertanyaan kami. Karena ini kan satu perkara secara keseluruhan. Selain itu tentu saja banyak perbandingan dengan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap yang juga kami catat tadi. Contoh paling sederhana adalah ketika ada uraian dakwaan yang seolah-olah Pak Hasto memerintahkan Nur Hasan untuk menghubungi Harun Masiku untuk menenggelamkan handphone. Sebelumnya pemirsa, pemerintah menyegel pabrik minyak kita milik PT Arta Eka Global Asia di Karawang, Jawa Barat usai terbukti melakukan kecurangan. Pabrik ini mengemas minyak kita dengan isi yang dipangkas hingga 200 ml per kemasan. Menteri Perdagangan Budi Santoso bersama Satgas Pangan Polri lakukan sidak ke salah satu pabrik minyak kita milik PT Arta Eka Global Asia di Karawang, Jawa Barat.
Dari hasil inspeksi, Mendak beserta jajaran menemukan minyak kita kemasan 1 liter yang tak sesuai takaran. PT Aiga terbukti melakukan kecurangan dengan memangkas isi minyak kita yang seharusnya berisi 1 liter menjadi 750 hingga 800 ml per kemasan. Dalam sidak ini pemerintah menyita sebanyak 140 karton minyak kita serta 32.284 botol kosong berukuran 750 ml yang disiapkan untuk produksi minyak kita. Pabrik yang berlokasi di Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat ini kemudian disegel. Dan langkah selanjutnya adalah pencabutan izin usaha PT Aiga. Meski izin usaha belum dicabut, pemerintah memastikan perusahaan ini sudah tidak diperbolehkan melakukan produksi. Jadi PT Aiga pindah ke sini ini baru sekitar 1 bulan. Nah, seperti teman-teman lihat, kita temukan sekarang banyak botol-botol yang berukuran 750 ml yang rencananya akan untuk produksi minyak kita. Ya, ini akhirnya belum sempat diproduksi dan sudah ketahuan dari tim pengawas sehingga tidak bisa memproduksi lagi. Dan ini perusahaan sudah tidak boleh berproduksi lagi ya. Sebelumnya PT Aiga telah menutup pabriknya di kawasan Depok, Jawa Barat dan berpindah lokasi ke Karawang. Atas temuan kecurangan ini, pemerintah telah menarik produk minyak kita yang tak sesuai takaran dari pasaran demi melindungi konsumen. Dari Karawang, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, terima kasih masih bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto umumkan mekanisme baru penyaluran tunjangan guru ASN daerah. Jika sebelumnya tunjangan disalurkan melalui kas daerah, sekarang tunjangan dikirim langsung ke rekening masing-masing guru. Saya, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, mendapat kehormatan meluncurkan mekanisme baru penyaluran tunjangan guru ASN daerah langsung ke rekening guru. Terima kasih. Wassalamualaikum. Didampingi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Lumuti, Presiden Prabowo meresmikan langsung mekanisme baru penyaluran tunjangan guru ASN daerah di Aula Kementerian Pendidikan Jakarta. Dalam sambutannya, Prabowo menyebut mekanisme ini jauh lebih efisien serta untuk menghilangkan budaya birokrasi. Sementara Menteri Pendidikan Dasar menyebut sebanyak 1,476 juta guru ASN daerah yang akan menerima transfer langsung ke rekening. Sementara untuk guru non-ASN jumlahnya sebanyak 392.000. Kebijakan penyaluran langsung ini merupakan terobosan dan jawaban pemerintah atas aspirasi masyarakat, khususnya aspirasi para guru. Karena itu tidak benar kalau pemerintah anti kritik dan tidak mendengar aspirasi masyarakat. Bapak Presiden yang kami muliakan, kami laporkan bahwa guru ASN yang menerima transfer langsung adalah 1.476.964. Sedangkan untuk guru non-ASN yang berjumlah 392.802 menerima transfer langsung ke rekening masing-masing guru dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Sekarang ini proses verifikasi dan validasi data dan nomor rekening masih terus berlangsung. Dana akan ditransfer apabila data-data telah valid. Transfer langsung di bulan Maret ini merupakan hadiah untuk para guru agar dapat merayakan Idul Fitri dengan gembira dan agar mereka dapat lebih sejahtera secara dan kemudian bekerja lebih baik dalam menunaikan tugas mencerdaskan bangsa. Saya menyambut baik inisiatif upaya peluncuran upaya mekanisme baru dengan mengirim tunjangan guru ASN daerah langsung ke rekening guru. Inilah upaya untuk mengurangi tidak efisiensi. Lama-lama untuk apa?
Ditahan itu untuk apa? Iya kan? Ya. Kita harus hilangkan budaya-budaya yang tidak benar itu. Kalau bisa dibikin lama, kenapa harus dibikin pendek? Iya kan? Kalau bisa susah, kenapa dibikin gampang? Budaya ini yang harus kita kikis. Kita ke informasi lain, pemirsa. Penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat menggeledah kantor Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) di Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat pada Kamis siang. Penggeledahan diduga terkait kasus tindak pidana korupsi pengadaan pengelolaan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) tahun 2020 hingga 2024 yang merugikan negara hampir 1 triliun rupiah. Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika yang kini menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi, Kamis siang digeledah penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Penggeledahan diduga terkait kasus tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa, pengadaan pengelolaan Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS pada Kementerian Kominfo tahun 2020 hingga 2024. Total anggaran pengadaan PDNS mencapai lebih dari 958 miliar. Di Kominfo atau Kominfo Digi dan beberapa tempat lainnya di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Bogor, serta Tangerang Selatan terkait dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan pengadaan barang dan jasa, pengadaan data nasional sementara tahun 2020 sampai dengan 2024. Dari lokasi, penyidik juga menyita beragam barang bukti, mulai dari dokumen, uang tunai pecahan rupiah dan dolar, mobil, tanah, bangunan, serta barang bukti elektronik lainnya yang diduga berhubungan dengan tindak pidana korupsi Akuo. Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat mencatat korupsi diduga dimulai pada tahun 2020. Komdigi yang saat itu bernama Kominfo melakukan pengkondisian tender untuk memenangkan PT AL. Nilai kontrak saat itu mencapai 60,378 miliar rupiah. Pada tahun 2021, PT AL kembali memenangkan tender PDSN dengan nilai kontrak mencapai 102,671 miliar rupiah. Di tahun 2022, Kominfo kedapatan menghilangkan salah satu syarat pemenang tender. Hal ini dilakukan supaya tender dimenangkan PT AL. Nilai kontrak PDSN di tahun ini mencapai 188,900 miliar rupiah. Lagi dan lagi, PT AL memenangkan tender PDSN di tahun 2023 dan 2024. Pada tahun 2023, nilai kontrak mencapai 350,959 miliar rupiah. Sementara pada tahun 2024 nilai kontrak mencapai 256,575 miliar rupiah. Sementara total anggaran pengadaan proyek PDSN mencapai 959,485 miliar rupiah. Padahal PT AL tidak mampu memenuhi persyaratan sesuai rekomendasi Badan Cyber dan Sandi Nasional. Akibatnya, pada Juni 2024 serangan ransomware terjadi dan beberapa layanan tidak bisa digunakan. Tak hanya itu, serangan juga menyebabkan bocornya data diri penduduk Indonesia. Guna mengungkap dugaan korupsi yang mencapai hampir 1 triliun ini, Kejari juga menggelar. 2 pekan jelang Idul Fitri, Dinas Kesehatan dan Badan POM melakukan sidak makanan olahan yang mengandung bahan berbahaya seperti di Batang dan Banjarnegara, Jawa Tengah. Terdapat temuan makanan yang mengandung formalin. Jelang Lebaran, Dinas Kesehatan Batang, Jawa Tengah lakukan pengecekan keamanan pangan ke sejumlah pasar tradisional dan minimarket. Sebanyak 50 sampel produk yang tersebar di 13 kecamatan diperiksa, 3 diantaranya mengandung bahan tambahan pangan berbahaya. Di antaranya seperti formalin, boraks, metanel yellow, dan rodamin B yang jika dikonsumsi akan menimbulkan efek mual dan memicu kanker.
Dinkes juga mengecek produk kemasan yang dijual di minimarket dan toko kelontong untuk memastikan kemasannya tidak rusak, berizin edar, tanggal kadaluarsa, dan telah berkomposisi produk. Untuk tindak lanjutnya kami pasti melakukan pembinaan nih Mas. Dari Dinkes sendiri kami berkomitmen selain melakukan pengawasan keamanan pangan, kami juga akan melakukan pembinaan kepada pelaku usaha, sehingga yang diharapkan pelaku usaha itu memproduksi dan mengedarkan bahan makanan itu sesuai dengan ketentuan ya, keamanan pangannya, mutu, dan yang pasti berdaya saing. Sidak juga digelar petugas gabungan dari Dinas Kesehatan serta Badan POM dengan menyisir pasar tradisional Banjarnegara, Jawa Tengah. Dari hasil pengecekan dan sidak petugas, menemukan satu bahan makanan yang mengandung bahan pengawet formalin atau pengawet mayat. Hasil uji cepat yang dilakukan oleh Bepom Banyumas, dari 9 sampel yang kita ambil yang kita curigai mengandung bahan berbahaya, ada 1 yang masih mengandung formalin, deterinasi, yang itu akan kita tindak lanjuti dengan Dinas Kesehatan, dengan Dinas Perindustrian Perdagangan, kita tindak lanjuti dari mana sumbernya, kita mitigasi agar tidak diedarkan lagi. Untuk zat pewarna dan berbahaya lain? Yang berwarna relatif aman, tadi sudah kami cek dengan lampu UV, sudah relatif lebih aman, sudah berkurang dari tahun-tahun sebelumnya. Berarti cuma terinasi? Terinasi saja. Saat ini barangnya sudah ditarik atau masih beredar? Habis ini ditindaklanjuti. Setelah tidak dijual dulu ya? Tidak dijual dulu. Formalin pada makanan memiliki dampak berbahaya untuk kesehatan. Di antaranya merusak organ pencernaan, memicu kanker, hingga bisa menimbulkan keracunan yang berdampak pada kematian. Tim Liputan iNews melaporkan. Warga memadati pasar murah yang menjual berbagai kebutuhan di Kota Cimahi, Jawa Barat. Operasi sembako murah ini dilakukan untuk membantu warga di tengah mahalnya harga kebutuhan pokok. Ratusan warga Cimahi menyerbu pasar murah yang dipusatkan di halaman kantor Samsat. Warga yang didominasi emak-emak ini harus rela berdesakan untuk mendapatkan kupon sebagai syarat pembelian beberapa kebutuhan pokok yang dijual lebih murah. Salah satu stan yang diserbu warga adalah stan penjualan beras, minyak hingga telur. Warga harus berdesakan membeli beras murah jenis medium seharga Rp58.000 per 5 kg. Ini lantaran harga di pasar lebih tinggi, yakni 13 hingga 15.000 per kilogram untuk jenis yang sama. Ya, Membantunya gimana, Bu? Ya, harganya murah gitu. Terus beli apa aja ini, Bu? Saya cuma beli beras aja. Berapa ini, Bu? Berapa karung? 2 karung. Pasar murah ini digelar pemerintah Kota Cimahi sebagai upaya mengendalikan harga kebutuhan pokok selama bulan puasa hingga Lebaran nanti. Pembatasan beli untuk sementara tidak. Artinya beli banyak pun nggak ada masalah mungkin artinya? Nggak masalah, tapi tentu kalau nggak borong mah harus dicurigai, bawa dijual deh. Operasi pasar murah digelar sepekan 2 kali yang disebar di 3 kecamatan. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Pemkot Jakarta Timur lakukan sidak takjil di Pasar Perumnas Klender Duren Sawit dan pastikan tidak mengandung zat berbahaya. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di iNews Siang. Pemirsa, Pemkot Jakarta Timur gencar lakukan pengawasan makanan takjil di sekitar Pasar Perumnas Klender Duren Sawit. Petugas memastikan makanan yang dijual tidak mengandung zat berbahaya. Satu persatu, deretan pedagang takjil di sekitar Pasar Perumnas Klender Jakarta Timur didatangi petugas gabungan dari Sudin Kesehatan Jakarta Timur. Petugas mengambil 18 sampel makanan dari 10 pedagang seperti otak-otak, siomay, asinan sayur, kue basah hingga es buah. Seluruh sampel dibawa ke Puskesmas Malaka Jaya untuk dilakukan uji sampel. Meski hasil pemeriksaan tidak ada makanan yang mengandung zat berbahaya, namun petugas memastikan keamanan makanan takjil akan terus diawasi hingga akhir Ramadan. Pedagang ada 18 item yang kita periksa dan semuanya alhamdulillah semuanya negatif. Himbauannya menjaga tetap kebersihan, kemudian juga tidak menggunakan bahan-bahan pengawet atau zat pewarna tekstil, dan juga bisa memberikan kepada masyarakat bahwa makanan yang mereka jual aman.
Pengawasan makanan takjil ini untuk mengantisipasi kejadian luar biasa atau KLB seperti keracunan, khususnya selama Ramadan. Karena sebelumnya, saat sidak di kawasan Matraman, Pasar Rebo dan Cipayung, ditemukan makanan berformalin. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Partai Berlambang mengembangkan sayap tunjukkan kepeduliannya dengan memberikan bantuan kepada warga yang terdampak banjir. Di Kota Bekasi, Jawa Barat, selain bantuan peralatan kebersihan, Partai Perindo juga membagikan takjil dan air bersih. Jajaran pengurus DPP Partai Perindo hadir di tengah warga yang terdampak banjir di perumahan BJI Cerewet, Kelurahan Durenjaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kegiatan turun tangan yang menjadi agenda rutin Partai Perindo ini sebagai bentuk empati dan kemanusiaan untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak bencana. Melalui para kadernya, partai yang dipimpin Angela Tanusudibyo ini memberikan bantuan berupa peralatan kebersihan, ratusan paket takjil untuk berbuka puasa, dan juga air bersih untuk membersihkan rumah mereka dari endapan lumpur banjir. Pagi hari ini kita berbagi kepada teman-teman di Bekasi beberapa paket makan untuk buka bersama, kemudian ada juga perlengkapan untuk air bersih. Kita sediakan, alhamdulillah kita sediakan 8.000 liter ya dari air bersih untuk masyarakat warga di RW Bersini, dan juga beberapa peralatan untuk kebersihan. Bentuk kepedulian dan perhatian dari Partai Perindo ini mendapat respon positif dari warga korban banjir di perumahan BJI Cerewet, Bekasi Timur. Kami senang dan mendapat perhatian dan empati simpati dari Partai Perindo. Sekali lagi kami atas nama pengurus RW 14 serta warga mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Kita memang sangat membutuhkan, jadi akses yang sekarang ini sulit ya. Itu untuk dari misalnya kita mau keluar masuk ya dengan sampah lumpur yang kita susah untuk kita lewatin. Partai Perindo tak pernah berhenti melakukan aksi sosial terhadap mereka yang membutuhkan, terutama bagi masyarakat yang terdampak musibah. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, menjelang Piala Asia U17 2025, Indonesia menggelar pemusatan latihan di Stadion Pekansari Bogor, Jawa Barat. Sejumlah persiapan difokuskan pelatih timnas U17 Nova Arianto, termasuk dari segi mental. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus akan menutup iNews siang hari ini. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official_iNews. Saya Prisa Mudatu, pamit undur diri. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Tim U17 Indonesia menggelar pemusatan latihan di Stadion Pakansari Bogor, Jawa Barat pada Kamis malam. Latihan ini merupakan persiapan menuju Piala Asia U17 2025. Dan menjelang turnamen yang sudah semakin dekat, pelatih tim U17 Indonesia Nova Arianto meminta skuadnya untuk menjauhi media sosial. Yang pasti saat ini pemain saya sarankan tidak melihat media sosial ya, karena saya tahu secara ekspektasi masyarakat sangat besar ya kepada timnas 17, senior waktu timnas 20 ya, dan itu yang saya tekankan agar pemain tidak terlena dan pemain tidak merasa tertekan dengan situasi itu ya, dan saya minta pemain bisa melupakan di media sosial agar pemain bisa lebih fokus untuk tampil di Indonesia. Salah satu pekerjaan rumah Nova Arianto menjelang Piala Asia U17 adalah masalah mental. Apalagi sebagian pemainnya baru pertama tampil dalam kompetisi terbesar. Yang pasti masalah mental ya, karena sekali lagi pemain akan tampil di event yang menurut kami adalah event pertama terbesar mereka ya, karena Piala Asia pasti berbeda dengan AFF ataupun kualifikasi ya. Jadi saya bilang pemain harus punya mental yang kuat untuk tampil di sana. Karena Indonesia tergabung di grup C bersama Afghanistan, Yaman, dan Korea Selatan. Dan menyambut turnamen ini, skuad Garuda Asia akan menjalani pemusatan latihan di Dubai sebelum akhirnya bertolak ke Arab Saudi untuk Piala Asia U17 2025 yang dimulai pada 3 April mendatang.